Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Ayu, Khairunida, Muyassarah, dan Indah Febrianti. Di sini kami akan menjelaskan tentang apa itu model pembelajaran. Yang pertama, pengertian model pembelajaran. Model pembelajaran adalah kerangka kerja yang memberikan gambaran sistematis untuk melaksanakan pembelajaran agar membantu belajar siswa dalam tujuan tertentu yang ingin dicapai. Artinya, model pembelajaran merupakan gambaran umum namun tetap mengerucut pada tujuan khusus. Definisi di atas senada dengan pendapat Supri Hatiningrum yang menyatakan bahwa model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur pembelajaran dengan sistematis untuk mengelola pengalaman belajar siswa agar tujuan belajar tertentu yang diinginkan bisa tercapai. Yang kedua, pengertian model pembelajaran menurut para ahli. Yang pertama, menurut Trianto, model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial. Yang kedua, menurut Saifuddin dan Berdiati, model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur sistematis dalam mengorganisasikan sistem belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas pembelajaran. Yang ketiga, menurut Sukmadinata dan Sayodih, model pembelajaran merupakan suatu rancangan atau desain yang menggambarkan proses rinci penciptaan situasi lingkungan yang memungkinkan terjadinya interaksi agar pembelajaran terjadi perubahan atau perkembangan dari peserta didik. Yang ketiga, Joyce dan Well berpendapat bahwa model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang bahkan dapat digunakan untuk membentuk kurikulum atau rencana pembelajaran jangka panjang, merancang bahan-bahan pembelajaran, dan membimbing pembelajaran di kelas atau lingkungan belajar lain. Yang ketiga, macam-macam model pembelajaran. Ada model pembelajaran langsung, ada model pembelajaran berbasis masalah atau PBM, ada model pembelajaran pendidikan matematika realistik Indonesia atau PMRI, model pembelajaran konstekstual, model pembelajaran indeks card match atau mencari pasangan, model pembelajaran kooperatif, pembelajaran kooperatif tipe STAD, dan model pembelajaran kooperatif tipe 3T. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu Ayu. Yang pertama, model pembelajaran langsung. Pengertian model pembelajaran langsung. Pembelajaran langsung dapat didefinisikan sebagai model pembelajaran di mana guru mentransformasikan informasi atau keterampilan secara langsung kepada peserta didik. Pembelajaran berorientasi pada tujuan dan distrukturkan oleh guru. Depdiknas 2010. Tujuan pembelajaran langsung. Depdiknas tahun 2010 menyebutkan bahwa tujuan utama pembelajaran langsung adalah untuk memaksimalkan penggunaan waktu belajar peserta didik. Model pembelajaran langsung dirancang untuk menciptakan lingkungan belajar terstruktur dan berorientasi pada pencapaian akademik. Yang kedua, model pembelajaran berbasis masalah. Pengertian model pembelajaran berbasis masalah. Pengajaran berdasarkan masalah merupakan pendekatan yang efektif untuk pengajaran proses berpikir tingkat tinggi. Pembelajaran ini membantu siswa untuk memproses informasi yang sudah jadi dalam benaknya dan menyusun pengetahuan mereka sendiri tentang dunia sosial dan sekitarnya. Pembelajaran ini cocok untuk mengembangkan pengetahuan dasar maupun kompleks. Ratu Manan dalam Trianto tahun 2010. Menurut Arens dalam Trianto tahun 2010, pengajaran berdasarkan masalah merupakan suatu pendekatan pembelajaran di mana siswa mengerjakan permasalahan yang autentik dengan maksud untuk menyusun pengetahuan mereka sendiri, mengembangkan inquiry dan keterampilan berpikir tingkat lebih tinggi, mengembangkan kemandirian dan percaya diri. Kelebihan dan kekurangan menurut Trianto, model pembelajaran berbasis masalah adalah sebagai berikut.
Satu, realistik dengan kehidupan siswa. Yang kedua, konsep sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang ketiga, memupuk sifat inquiry siswa. Yang keempat, retensi konsep jadi kuat. Yang kelima, memupuk kemampuan problem solving. Kekurangan: 1. Persiapan pembelajaran, alat, problem, konsep yang kompleks. Yang kedua, sulitnya mencari problem yang relevan. Yang ketiga, sering terjadi miskonsepsi. Yang keempat, konsumsi waktu, di mana model ini memerlukan waktu yang cukup dalam penyelidikan. Selanjutnya, penjelasan akan dilanjutkan oleh Muyasarah. Selanjutnya yaitu ada model pembelajaran pendidikan matematika realistik Indonesia atau disebut dengan PMRI. PMRI adalah suatu pendekatan pembelajaran matematika yang mengungkapkan pengalaman dan kejadian yang dekat dengan siswa sebagai sarana untuk memahamkan persoalan matematika. Menurut Supinah menyatakan bahwa PMRI adalah suatu teori pembelajaran yang telah dikembangkan khusus untuk matematika. Konsep matematika realistik ini sejalan dengan kebutuhan untuk memperbaiki pendidikan matematika di Indonesia yang didominasi oleh persoalan bagaimana meningkatkan pemahaman siswa tentang matematika dan mengembangkan daya nalarnya. Berikutnya yaitu ada model pembelajaran kontekstual. Menurut Mulyasa, pembelajaran kontekstual merupakan konsep pembelajaran yang menekankan pada keterkaitan antara materi pembelajaran dengan dunia kehidupan siswa secara nyata, sehingga siswa mampu menghubungkan dan menerapkan kompetensi dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan menurut Sanjaya mengemukakan bahwa suatu konsep pembelajaran yang menekankan kepada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata. Dan yang ketiga yaitu ada model pembelajaran index card match atau disebut dengan mencari pasangan. Menurut Zaini, model pembelajaran index card match tersebut adalah model pembelajaran yang cukup menyenangkan, digunakan untuk mengulang materi yang telah diberikan sebelumnya. Materi baru pun tetap bisa diajarkan dengan catatan, peserta didik diberi tugas mempelajari topik yang akan diajarkan terlebih dahulu sehingga peserta didik ketika masuk ruangan kelas sudah memiliki bekal pengetahuan. Dengan model pembelajaran index card match ini, peserta didik dapat belajar aktif dan berjiwa mandiri. Walaupun dilakukan dengan cara bermain, model pembelajaran index card match ini dapat merangsang peserta didik untuk melakukan aktivitas belajar secara bertanggung jawab dan disiplin sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dan prestasi belajar dapat meningkat. Selanjutnya adalah model pembelajaran kooperatif. Istilah pembelajaran kooperatif dalam pengertian bahasa asing adalah cooperative learning. Menurut Saputra dan Rudianto, pada hakikatnya metode pembelajaran kooperatif merupakan metode atau strategi pembelajaran gotong royong yang konsepnya hampir tidak jauh berbeda dengan metode pembelajaran kelompok. Menurut Solihatin dan Raharjo, pada dasarnya cooperative learning mengandung pengertian sebagai suatu sikap atau perilaku bersama dalam bekerja atau membantu di antara sesama dalam struktur kerjasama yang teratur, yang terdiri dari 2 orang atau lebih, di mana keberhasilan kerjasama sangat dipengaruhi oleh keterlibatan dari setiap anggota kelompok itu sendiri. Materi selanjutnya adalah pembelajaran kooperatif tipe STAD. Pengertian STAD menurut Slapin, pembelajaran Student Team Achievement Definition atau STAD merupakan salah satu dari tipe pembelajaran kooperatif yang paling sederhana, sehingga tipe ini dapat digunakan oleh guru-guru yang baru mulai menggunakan pembelajaran kooperatif. Dalam pembelajaran kooperatif tipe STAD, siswa perlu ditempatkan dalam kelompok belajar beranggotakan 4 orang yang merupakan campuran menurut tingkat kinerja, jenis kelamin, dan suku. Guru menyajikan pelajaran, kemudian siswa bekerja di kelompok untuk memastikan bahwa seluruh anggota kelompok telah menguasai materi tersebut. Kemudian, pembelajaran kooperatif tipe TGT.
Secara umum, TGT sama saja dengan STAD, kecuali satu hal. TGT menggunakan turnamen akademik dan menggunakan kuis-kuis dan sistem skor kemajuan individu, di mana para siswa berlomba sebagai wakil tim dengan anggota tim lain yang kinerja akademiknya sebelumnya setara seperti mereka. Jadi, inti dari TGT adalah siswa dibagi ke dalam beberapa kelompok, kemudian mereka melakukan permainan dengan anggota kelompok lain untuk memperoleh skor bagi kelompok mereka. Sekian penjelasan dari kelompok kami, semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.